warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NIM 254041111822 sekaligus sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Idea Baru Kalasan Sleman Yogyakarta. Video ini merupakan dokumen praktik pembelajaran uji kinerja PPG Kemenak 2025. Kali ini saya membawakan materi yang saya ajarkan tentang hukum halal dan haram. Submateri tentang sebab-sebab halal dan haram. Materi tersebut adalah materi kelas 6 semester dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Yang ketua kelas mana? Ya, silakan Mas. Ya, silakan nyanyi dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tuh di sanalah. Selanjutnya kita membaca Nadham Asmaul Husna seperti biasa. Yang bawa kertasnya silakan dibuka, yang nggak bawa silakan ada di depan. Kelihatan? Kelihatan. Yuk, wahid itnin talata. Bismillah. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam. Ini hadir semua ya? Siapa? Upi, kenapa? Sakit? Sakit. Kita doakan semoga Mas Upi cepat sehat. Amin ya robbal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Tentang dalil-dalil halal dan haram. Betul ya? Ya, hari ini capaian pembelajarannya masih sama, yaitu murid mampu memahami zakat, infak, sedekah, hadiah, memahami ketentuan haji halal dan haram, serta mempraktekkan puasa sunnah. Nah, kita fokus ke yang ketiga ini. Kita baru nyampe yang ketiga, membuat paparan sebab-sebab halal dan haram. Kita fokus ke yang tiga. Pak Amdan mau tanya sebelum lanjut ke materi. Tadi pagi yang sarapan siapa? Sarapan apa? Mas Daniel sarapan apa? Telur. Oke, telur. Kira-kira telur itu halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Karena dari pinter. Kita dari ayam. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nih, kita kan tadi sudah harus fokus ke membuat paparan sebab halal dan haram.
Kita fokusnya ke yang sini. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram itu ada 6 aspek. Bisa dilihat dari 6 aspek. Yang pertama sifat asal. Sifat asal. Yang ini zat, sifat zatnya, proses pembuatannya, proses pengerjaannya, proses cara mendapatkan makanan itu, sama proses menentukan hasilnya. Kemarin sudah paham dan bagi kelompok ya? Sudah paham dan bagi kelompok. Yang kelompok sapi mana kemarin? Kelompok sapi. Oke. Silakan. Ini ayam. Oke, ayam. Yang sapi mana? Sapi sini. Ini belalang berarti ya. Itu kan ada gambar deh. Ada berapa lembar? 2 lembar. Lembar yang pertama itu adalah dicari sendiri, itu apakah makanan halal atau haram. Nanti diisi itu jenisnya, jenis nama binatangnya apa. Namanya ini cumi dan ikan, berarti ikan laut atau hewan laut. Kalau mau ditanyakan ke Mas Darel boleh? Yo. Ya, ini kalau ayam itu halal karena hukum asal memakannya adalah halal. Tetapi meskipun hukum asalnya halal, harus tetap disembelih. Kalau yang darah, hukum makan darah baik dalam keadaan mentah maupun sudah masak. Islam melarang atau memakannya. Apa? Berarti ayam belalang tidak bisa disembelih ya? Hukum asal Langsung digoreng atau dibakar? Oke, boleh. Dibakar boleh? Bisa? Bisa.
kalian sudah per kelompok sudah membuat ini rincian masing-masing. Yang kelompok belalang itu ada sudah menjelaskan tentang ternyata belalang itu halal meskipun tidak disembelih terlebih dahulu. Boleh dibakar, boleh digoreng, boleh diapapun, boleh. Yang penting karena memang sudah sifat atau zat awalnya belalang itu sudah halal. Oke, terima kasih kelompok Mas Elsa. Ini kelompok Mas Elsa. Oke. Terus anjing kenapa halal apa haram ini Mas Elsa? Haram. Karena memang dari awalnya memang anjing itu memang sudah haram, tidak boleh dimakan. Oke, terima kasih. Kalau kasih refleksi ini nanti Pak Hamdan minta satu kelompok satu orang gitu ya. Satu kelompok satu orang untuk presentasi di depan hasil refleksi kalian yang kalian pelajari. Oke. Nih, kita tolong dulu ini. Ya. Pada bagian mana dari materi pada bab ini yang dirasa kurang paham? Bab makna Asmaul Husna. 2. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Apa? Yaitu belajar dengan giat. Good. Terus. 3. Kepada siapa kamu minta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Kepada orang tua atau guru. Sip. Terus. Berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Atau jika nilai yang diberikan dalam pemberianmu bintang 1 atau bintang 5 bintang, usaha saya nilai 100. Ya, oke. Terima kasih Mas Elsa. Tepuk tangan untuk Mas Elsa dulu. Terima kasih murid. Atau pada bagian mana dari materi pada bab ini yang dirasa kurang paham? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh, sip. Terus. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Belajar lagi, mengulas pelajaran. Oke, siap. Terus. Pada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi? Guru. Guru. Oke, terus. Berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu jika nilai yang diberikan dalam pemberian bintang 1 sampai bintang 5? Berapa bintangnya? 4. 4. Oke, terima kasih Mas Ali. Tepuk tangan untuk Mas Ali. Terima kasih Mas Ali. Materi pada bab ini yang dirasa kurang dipahami tidak ada. Tidak ada. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Belajar. Kepada siapa kamu meminta bantuan untuk lebih memahami materi ini? Guru atau orang tua? Oke, terus. Berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu jika nilai yang diberikan dalam pemberian bintang 1 sampai bintang 5? 4 bintang 97. Oke, nanti masalah halal dan haram itu dilaksanakan di kehidupan kalian sehari-hari. Yang halal ya boleh dimakan, yang haram ya ditinggal. Karena yang halal, yang haram itu ada konsekuensi yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kalian makan yang halal, maka jiwa kalian, raga kalian untuk beribadah kepada Allah akan lebih semangat. Kalau kalian makan yang haram-haram, maka itu akan menjadikan kalian lebih susah untuk beribadah. Oke, cukup sekian dari Pak Hamdan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang ini, tentang menerapkan ketentuan halal dan haram. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi dengan materi masih hukum halal dan haram, tetapi di KKTP yang menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup sekian dari Pak Hamdan. Kita berdoa setelah belajar. Wahid itnain talata bismillah. Rabbi auzi' an ash. Oke, cukup sekian dari Pak Hamdan. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.